Sini memang perlu keseriusan dan komitmen untuk perlindungan satwa liar. Sebagai generasi milenial tentunya merasa terpanggil untuk bisa melindungi dan melestarikan maskot Kalimantan Selatan. Selamatkan bekantan dari kepunahan bisa. Ini lahap benar makan Nila. Ini salah satu aktivitas kita nih di Pusat Rehabilitasi Bekantan, Mbak Juli. Jadi ya bersama para relawan sahabat bekantan Indonesia. Singkatannya RBI. Bekantan ya? Gak cuma bekantan, jadi ada beberapa satwa liar lainnya yang dilindungi. Ini juga serahan masyarakat nih. Ini adalah Manuria emis. Jadi termasuk salah satu kura-kura darat yang terbesar di Asia. Kalau sedunia itu, kalau nggak salah, ini peringkat ke-5 atau peringkat ke-6 yang terbesar. Betul. Sejak kapan sih Mbak membuka program ataupun apa ya untuk relawan? Internship ya. Jadi kita kegiatan relawan, volunteer atau internship itu tahun 2015. Ini juga salah satu upaya sosialisasi dan edukasi juga sebenarnya, supaya lebih banyak generasi muda yang memang tertarik untuk menggeluti bidang konservasi dan lingkungan gitu. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kebetulan juga 2 mahasiswa ini sebelumnya magang di tempat kita dan berlanjut menjadi relawan ya. Awalnya magang gitu ya? Awalnya magang. Mungkin nanti bisa sharing juga nih. Awalnya teman magang, kita terus keterusan di sini ya? Terus keterusan di sini deh, karena akhirnya dan gak cuma sebagai relawan, dan kebetulan juga Yayus melakukan skripsi penelitian akhirnya juga di sini. Ini mereka bergiliran atau gimana Mbak? Ya biasanya bergiliran sih, dan ini juga nggak mengikat waktu, jadi sebatas memang menyesuaikan waktu lah. Bebas aja. Yang bisa, kebetulan ini kan weekend, jadi mereka biasanya gabung di sini. Nah ya. Ini dari berbagai latar belakang kah Mbak? Atau khusus aja kah yang berbau hewan-hewan aja? Tadi berbagai latar belakang keilmuan. Jadi nggak cuman ya orang biologi atau kehutanan itu atau MIPA ya. Nggak cuman itu. Boleh nggak Mbak dikasih tahu caranya kalau mau gabung? Kalau mau gabung ya. Jadi kita ada langsung ke sini kah? Kita ada form volunteer tersendiri. Jadi kita bisa ketemuan dulu ya, karena adalah isian dari volunteer itu sendiri, keberminatannya seperti apa, karena kan kita juga nggak langsung terima, kan kita perlu tahu dulu motivasinya tuh seperti apa. Apakah cuman sekedar tahu, ada juga sih yang iseng-iseng kan. Kita soalnya di sini memang perlu keseriusan dan komitmen untuk perlindungan satwa liar, jadi kita nggak sembarang membuka program volunteer gitu. Dan ada form tersendiri, kemudian nanti kita mengarahkan sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing. Jadi masuk sini itu jadi relawan dan nggak cuma mau eksis-eksisan aja. Iya betul, nggak cuma eksis. Tapi kita berharap lebih dari itu, setiap person yang gabung di sini tuh bisa mengembangkan potensi dirinya gitu. Ada batasan usia nggak sih Mbak? Nggak ada batasan usia. Iya. Semuanya berarti ya? Semuanya. Relawan ini Mbak, misalkan kan tadi ada konflik ya di mana gitu, ikut juga nggak Mbak? Ya, jadi kalau misalnya relawan ya memang suka ya hubungannya dalam handling satwa liar, itu biasanya gabung di tim rescue. Jadi tim rescue gabungan kita bersama PKSDA. Ada juga tim kita yang memang lebih ke arah penanganan kebakaran hutan dan lahan, ada juga. Itu juga kerjasama juga dengan pemerintah gitu. Ada juga tim relawan kita yang lebih ke arah sosialisasi dan edukasi, kunjungan ke sekolah. Kemudian kunjungan ke masyarakat yang mana lokasi pemukimannya itu berdekatan dengan habitat bekantan. Selain relawan, kita juga ada program summer course loh. Jadi summer course ini sudah diikuti oleh tidak hanya mahasiswa di Indonesia tapi di luar negeri. Kita rutin dikunjungi dalam program summer course itu. Yang di Instagram itu ya Mbak? Betul, kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat ya. Kalau yang dengan kerjasama dengan ULM itu program summer course dengan Australia. University of Newcastle itu setiap tahun tuh minimal 2 kali kunjungan, dan satu trip itu bisa 20-30 orang bersama profesornya juga. Selama seminggu mereka observasi, belajar bekantan loh, mereka belajar bekantan ke tempat kita gitu, dan belajar tentang ekosistem lahan basah ke kita.
dan saling sharing lah, saling dukung gitu. Jadi rugi banget nih yang di Kalsel. Ya, yang kita punya potensi besar, tapi yang di luar aja belajar justru yang dari luar belajar ke sini. masa yang punya maksud nggak mau belajar, nggak mau peduli. Nah, Betul. bagus banget nih contoh teman-teman relawan dari berbagai latar belakang pendidikan, dari ULM, dari UIN, ada dari berbagai universitas di sini. Betul. Di sini menghabiskan waktu weekendnya dengan hal yang positif seperti Iya. ini bersama Mbak Amelia. Ngobrol tentang relawan. Ini kan ada 2 relawan Mbak ya di sini. Betul, ini ada 2 Kenalkan nih, Mbak, relawan. siapa namanya? Ini namanya Jayus, ini satu namanya Maulida. Yang satu mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, yang satu mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin. Ini kita udah bersama siapa nih, Jin? Bersama Jayus. Ini agak grogi nih, Jin. Oke, ini sudah sama Mas Jayus ya? Boleh Iya, Mas Jayus ya. Ini Mas Jayus lagi bersama primata apa nih? Ini OO Mas, Wow ya. Mas Jayus sudah lama di sini sekitar 1 tahun, sejak 1 tahun kemarin tuh magang Mbak. magang. Kenapa Iya. jadi milih magang di sini? Emang jurusan apa sih dari jurusan Dari biologi, FMIPA Unlam. FMIPA? Iya. Biologi murni berarti Iya. ya. Kenapa jadi ke Bekantan? Karena ingin meneliti lebih lanjut tentang maskot Kalimantan Selatan, Yang diteliti tentang apa nih? tentang parasit yang ada di Bekantan. Itu kebetulan skripsi saya juga. Oke. Jadi sekalian magang terus nyambung skripsi Iya. juga ya. Kenapa jadi keterusan di sini gitu? Ada kesan tersendiri kah? Orangnya di sini ramah-ramah Terus? dan semua sarana dan prasarana juga disupport. Oh gitu ya, jadi Iya. didukung apa aja yang diperlukan tuh disediakan gitu. Kalau motivasi tersendiri gitu dari dalam hati itu memang suka ke Bekantan atau suka ke hewan atau cinta gitu mungkin? Kenapa? Lebih masuknya lebih cinta ke alam, ke satwa liar sih, bukan hanya Bekantan. Oke Juli, ini kita udah bersama siapa nih? Bersama dengan salah satu dan salah banyak Iya. dari teman-teman ya sahabat Bekantan. Nah dengan Mbak siapa yang sekarang? Maulida. Oke, dengan Mbak Maulida. Mbak Maulida motivasinya apa sih mau bergabung di Yayasan Sahabat Bekantan? Karena saya sebagai generasi milenial tentunya merasa terpanggil untuk bisa melindungi dan melestarikan maskot Kalimantan Selatan. Jadi bangga gitu ya, dan juga mempunyai tanggung jawab yang kuat untuk melestarikan keadaan Bekantan yang salah satu menjadi maskot dari Kalimantan Selatan ya. Oke. Oke, kalau latar pendidikannya sendiri apa nih Mbak? Latar pendidikannya saya mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Jurusan apa Mbak? Jurusan pendidikan biologi. Oke, jadi sejalur nih ya. Pas jurusannya banget. Dengan aktivitasnya di weekend ini nih. Jadi Iya. Mbak Maulida punya waktu luang gitu ya di weekend ini ya buat Betul. gabung jadi relawan ya. Apa aja sih Mbak yang pernah dilakukan atau pernah ikutan apa aja nih kegiatan di yayasan ini? Biasanya seperti kegiatan observasi dan penanaman mangrove rambai. Untuk habitatnya gitu ya? Iya. Untuk mendukung ekosistemnya Bekantan tadi ya? Iya. Mangrove tadi ya? Biasanya kami melakukan kegiatan seperti sosialisasi edukasi di berbagai sekolah untuk memberikan Informasi gitu Iya, ya kepada kepada- teman-teman di sekolah ya. Biar paham, biar mengerti gitu ya ya tentang Bekantan. Oke. Rencananya Mbak mau berapa lama sih jadi relawan di sini tuh, ikut gabung di sini? kalau bisa seumur hidup. Oh jadi nggak yang untuk support pendidikan aja ya nih ya? Ya, enggak. Jadi Mbak Maulida ini punya motivasi tersendiri ya Jul ya? Oke, kita punya kata-kata nih dari Mbak Maulida dan teman-teman. Apa nih Mbak? Selamatkan Bekantan Dari kepunahan bisa.